Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Bersama saya, Bruder Gerard SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Dari bacaan Injil hari ini, kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanda dari Yesus. Tanda yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus menanggapi mereka dengan berkata bahwa angkatan ini, kelompok ini, tidak akan diberi tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Mengapa tanda Nabi Yunus diangkat oleh Yesus? Kita tahu kisah Nabi Yunus adalah sebuah kisah yang sangat dramatis. Sebelum Allah memilih dia untuk datang ke kota Niniwe, menobatkan orang-orang Niniwe, Nabi Yunus melewati proses yang menyakitkan. Nabi Yunus merelakan dirinya ditelan dan berdiam di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Baru kemudian dia tampil dengan kepercayaan diri sebagai nabi utusan Allah dan berhasil menobatkan orang-orang Niniwe. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rupanya Yesus mau mengangkat 2 poin penting dari kisah Nabi Yunus ini. Poin yang pertama adalah hargailah proses. Kita tahu Nabi Yunus sebelum tampil sebagai seorang nabi, Yunus melewati proses yang menyakitkan. Proses adalah momen di mana Allah membentuk pribadi kita. Proses adalah momen di mana kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Allah. Jangan pernah abaikan proses. Poin yang kedua adalah pertobatan. Yesus sengaja mengangkat kisah Nabi Yunus ini, mau mengatakan bahwa orang-orang zaman itu, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka gagal melihat Yesus sebagai Allah karena hati mereka penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Mereka tidak memiliki hati yang sederhana, sehingga mereka gagal melihat pribadi yang sederhana dan bersahaja itu adalah Allah mereka. Jadi saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa perjuangan kita tidak akan sia-sia. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini sedang bercucuran keringat dan air mata, berusaha bekerja dengan jujur untuk menggapai hasil yang lebih baik. Jangan lupa, proses adalah waktu Allah membentuk kita. Proses adalah waktu di mana kita membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang sukses. Dan bagi kaum remaja, anak muda yang saat ini sedang bergulat untuk hasil studi yang lebih bagus, jangan lupa, inilah proses untuk membentuk pribadimu. Allah ada dalam setiap prosesmu. Dan bagi kita semua yang setiap hari merasakan bahwa Allah begitu jauh, bisa saja hati kita penuh dengan kesombongan. Mari, milikilah hati yang sederhana. Bertobatlah dari hal-hal yang duniawi. Milikilah hati yang sederhana dan rasakan Allah yang hadir melalui hal-hal yang sederhana. Melalui sapaan sesama kita, melalui sapaan saudara-saudara kita, Allah hadir di sana. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Setelah kita merenungkan bacaan suci hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Engkau membentuk kami melalui peristiwa hidup kami masing-masing dari hari ke hari. Kami percayakan hidup kami hari ini ke dalam kasih-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan keinginan hati-Mu. Jagalah kami selalu selama sepanjang hari ini. Dan Bapa yang penuh kasih, anugerahkanlah kami hati yang sederhana, hati yang selalu bertobat kembali kepada jalan-Mu, agar kami boleh merasakan hadir-Mu melalui
peristiwa-peristiwa sederhana dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, hadirlah selalu dalam setiap proses hidup kami hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.